Saatnya kita membahas soal-soal baik itu yang berhubungan dengan UTBK maupun PKA. Dalam video kali ini kita akan coba memperdalam tentang program linear. Mari kita bahas. Oke, ini dia soalnya. Jadi berbentuk pertidaksamaan linear. Jadi kalau kita begitu dapat soal, yang perlu kita perhatikan itu bentuk soalnya. Dan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban pilihannya itu kita lihat dulu. Nah, misalnya di sini bentuk pertanyaan ya. Dalam bentuk pertanyaan itu daerah penyelesaian berbentuk segitiga. Nah, berarti kalau nanti ini kita harus menggambar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nilai maksimum fungsi objektif adalah 30. Berarti kita uji nanti pada bentuk objektifnya. Nah, ini sekalian juga sekali kerja untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimum. Pada pertanyaan yang pertama itu daerah penyelesaian berbentuk segitiga. Jadi ditanyakan apakah dia berbentuk segitiga atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya kita harus menggambar terlebih dahulu. Tapi di sini karena ini bentuknya ujian atau uji di dalam komputer, maka di sini kita harus cepat ya, bukan berarti cepat saja. Kalau memang itu bisa singkat ya kita persingkat dalam pembahasannya. Namun secara konsep itu tetap memuat. Nah, sekarang kita coba gambar. Jadi di sini ada pertidaksamaannya 1, 2, 3 dan ini kalau terlihat fx, y itu berarti fungsi objektifnya. Kita gambar garisnya. Ya, ini kita anggap koordinat daripada x, kemudian ini koordinat y. Dalam menggambar pertidaksamaan itu harus kita anggap sama dulu. Artinya ini dalam bentuk persamaan untuk menentukan titik-titik pada grafik. Jadi dibiasakan itu x-nya 0 atau y-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti kita anggap di sini y-nya itu 6. Nah, kemudian y-nya 0 kita anggap 0. Berarti didapatlah x-nya 6. Nah, kalau sudah dapat titiknya baik itu di x dan di y, nah ini kita hubungkan titik sehingga mendapat garis. Secara konsep kalau ada dua buah titik itu dapat dibuat satu garis. Nah, kemudian kita coba lagi gambar 2x tambah y lebih dari atau sama dengan 6. Kita anggap lagi x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 6. Y-nya 6 berarti sama di sini ya. Nah, di sini perlu kita buat bulat penuh. Jadi kenapa bulat penuh? Karena dia ada tanda sama dengannya. Kalau tidak ada tanda sama dengannya itu kita buat bulat kosong. Nah, kalau sudah 2x tambah y lebih dari atau sama dengan 6, x-nya 0 berarti y-nya 6. Berarti di sini juga di atas. Kemudian y-nya 0, maka x-nya itu 6/2. Jadi kalau cepat dihitung ya cepat kita singkat saja. Berarti 6/2 itu sama dengan 3. Berarti 3 kira-kira di sini. Ini 3. Nah, kalau sudah dapat, berarti ini kita hubungkan garis, mendapatlah garis dari 2x tambah y sama dengan 6. Kemudian ada lagi persamaan garis y lebih dari atau sama dengan x. Kita muat lagi x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 0. Kalau x-nya 1 berarti y-nya 1. Maka di sini bisa kita hubungkan kalau x-nya 0, kalau 1 berarti 1. Oke, dapat titik. Nah, ini kita tarik garis. Maka ini disebut dengan garis y sama dengan 0. Nah, lalu kita tentukan daerahnya. Daerahnya melihat dari lebih atau kurangnya. Pada persamaan yang pertama tadi, x tambah y kurang atau sama dengan 6. Berarti karena ini titiknya kita buat penuh, karena ada tanda sama dengan. Kalau kurang, kiri atau agak ke bawah. Berarti garisnya yang tadi yang ini. Ini kita buat arsir. Nah, dalam pengasiran itu bebas ya. Misalnya begini, saya maunya yang diarsir itu sebagai himpunan penyelesaian.
Mungkin ada orang yang ingin yang tidak diarsir itu sebagai himpunan penyelesaian. Jadi kalau saya mengambil yang diarsir itu himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian persamaan yang kedua atau pertidaksamaan yang kedua, 2x tambah y berarti itu lebih dari 6. Berarti itu ke atas atau agak ke kanan. Kemudian y lebih dari x, berarti lebih dari garis x-nya, berarti ke atas. Nah, maka di sini yang diarsir yang kena ketiga-tiganya itu merupakan daerah dari himpunan penyelesaiannya. Kita buat tebal lagi. Oke. Nah, berarti sudah terlihat ya. Kalau dilihat di sini itu berbentuk segitiga. Maka kita beralih ke soal atau pertanyaannya. Daerah penyelesaian berbentuk segitiga, berarti benar. Sudah terjawab untuk pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana untuk menentukan maksimum minimum? Jadi maksimum minimum di sini kita mengambil titik-titik uji pada daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaian ini yang paling terang. Maka titiknya itu ada ini, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini. Berarti ada 3 buah titik. Nah, untuk titik ini itu nilainya 0,6. Sedangkan ini titiknya 3,3. Nah, tahu dari mana? Ya, ini kalau belum tahu kita substitusikan antara garis yang ini dengan yang ini. Biasanya kalau sekaligus ya dalam menggambar itu kita langsung menemukan titiknya. Kemudian titik ini, ya, titik ini itu 2,2. Berarti di sini ada 3 buah titik. Nah, 3 buah titik ini kita uji nanti. Kalau dia maksimumnya itu berapa atau titik yang mana? Begitu juga dengan minimum. Berapa atau titik yang mana? F X, Y sama dengan 6X tambah 5Y. Nah, untuk 0,6 berarti sama dengan, ini fungsinya ya, fungsi untuk 0,6 berarti X-nya 00 kali 60, Y-nya 6 berarti kali 5 itu 30. Nah, kemudian F 3,3 berarti X-nya 3 kali 6 itu 18 ditambah dengan 3 kali 5 15 berarti 33. Nah, kalau sudah dapat berarti yang terakhir karena ada 3 titik yaitu 2,2. Nah, 2,2 kita masukkan substitusi X-nya 2 menjadi 12, Y-nya 2 menjadi 10, berarti hasilnya 22. Nah, di sini sudah dapat nilai fungsinya. Kembali ke pertanyaan yang kedua. Nilai maksimum fungsi objektif adalah 30. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Di sini yang paling maksimum itu 33. Maka untuk pertanyaan kedua itu salah. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Nilai maksimum, nilai minimum fungsi objektif terletak pada titik 2,2. Nah, sekarang kita lihat lagi fungsi minimum berarti 22 itu minimum. Maka titiknya itu pada 2,2, maka pertanyaan yang ketiga itu benar. Oh iya, di sini dalam pertidaksamaan atau program linier ada hal yang harus diingat ya. Karena bentuk pertidaksamaan apabila dalam perhitungan itu dikali dengan negatif, maka pertidaksamaannya itu berbalik arah. Jadi kalau lebih dari, kalau dikalikan negatif itu menjadi kurang dari. Begitu juga sebaliknya.
Ya, inilah soal simple tapi memenuhi syarat-syarat daripada nilai maksimum, bagaimana cara menggambar, kemudian bagaimana menentukan titik-titik uji pada daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana kalau tentang soal ini? Tentunya sudah lebih mudah karena di sini hanya melihat daerah-daerah yang menjadi himpunan penyelesaian. Ya, tinggal lihat pertidaksamaannya, kemudian arsirlah sebagai daerah penyelesaiannya. Maka nanti akan terlihat himpunan penyelesaiannya itu pada daerah yang mana, apakah 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa belajarnya dari hal-hal atau soal-soal yang lebih ringan supaya lebih semangat. Semoga lancar dan bisa menjawab soal-soal TKA. Saya Abi Rifki, sampai jumpa di soal-soal yang lainnya.